Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia. Baik Anda Indonesia, anak-anak kita yang paling Bapak sayangi dan yang kita cintai. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua, kita akan membahas tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan dari teks narasi. Kita perhatikan kompetensi dasar dalam pertemuan ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah 3.4, di mana kita nanti akan menganalisis tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks narasi. Dan yang kedua, di 4.4 kita akan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk imajinasi yang akan kita tuangkan nanti dalam pertemuan ini dalam bahasa dan aspek-aspek yang lain yang akan kita capai. Di tujuan pembelajaran kali ini, kita berharap Ananda semuanya untuk menelaah struktur teks narasi. Yang kedua, kita akan menelaah ciri kebahasaannya. Serta yang ketiga adalah menyajikan gagasan kreatif itu dalam bentuk cerita imajinasi. Baik Ananda sekalian, kita akan memahami struktur dan menganalisis struktur kebahasaan dulu. Coba kita perhatikan dulu teks berikut ini. Judul: Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. "Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak?" Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu," jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. "Gajah Mada?" suara ketiganya sambil tercekak. "Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna," suara lelaki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata lelaki itu pun lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari," kata si Ardi menjawab agar agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah," Handi menyaut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematik tertinggi di kelasku." Dani menimpali jawaban teman-temannya. "Belum cukup. Kalian semua harusnya menambah jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula." Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. "Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu," Handi memulai mengajukan ide. "Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian," kata-kata Ardi meluncur deras. "Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun," kata si Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentum keras. Bung! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga.
Tiba-tiba sudah kembali berada di areal Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan-akan tidak percaya mereka saling berangkulan. "Benar kata Gajah Mada tadi," Andi berucap lirih. "Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar," Ardi berkata hampir tak terdengar. "Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik," Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju areal candi yang harusnya diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, Ananda, kita sudah membaca dan memahami, mencoba untuk menganalisis sekarang bagaimana struktur dari teks yang sudah kita baca tadi. Sebenarnya struktur teks narasi itu ada 3. Satu yang disebut dengan orientasi atau pengenalan dari apa yang ada pada tokoh-tokoh di dalamnya dan bagaimana latarnya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah timbulnya masalah hingga masalah itu memuncak. Dan yang terakhir adalah resolusi, yakni penyelesaian masalah. Kalau kita bahas tadi tentang yang pertama, apa sih yang ada dalam teks tadi tentang orientasi? Maka orientasi pengenalan dalam teks tadi ada 2, dia mengenalkan tokoh dan dia mengenalkan latar. Siapa tokohnya? Masih ingat? Ada 3 ya tadi tokoh yang utamanya tadi. Siapa? Ardi, Handi, dan Dani. Dan satu orang lagi. Siapa? Ayo. Gajah Mada. Kemudian latarnya ada waktu, ada tempat, dan bagaimana suasananya. Kalau di dalam cerita ini latar yang lebih menonjol adalah latarnya pagi hari, karena tadi ceritanya pada pagi, dan tempatnya di Candi Trowulan. Sekarang kita bahas ke bagian yang kedua. Sekarang masalah komplikasi. Komplikasi atau permasalahan yang muncul di sini adalah pada saat tiba-tiba si Handi berteriak minta tolong. Itu awal sekali terjadi masalah. Kemudian Dani dan Ardi dengan refleksnya mereka mau menolong, tapi mereka bertiga masuk ke dalam lubang. Dan boleh kembali mereka dari lubang itu setelah bertemu dengan Gajah Mada. Mereka boleh kembali asal mampu menjawab pertanyaan. Nah, disinilah sebagai komplikasi atau puncak masalah yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas bagian terakhir tentang revolusi atau penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Ketiga anak tadi selama 1 jam mereka berpikir untuk mencari solusi dari apa yang ditanya oleh Gajah Mada. Mereka kembali lagi dengan pertanyaan yang terakhir dan dijawab, tiba-tiba muncul suara boom dan mereka kembali ke permukaan Candi Trowulan itu. Ananda, dari struktur teks yang ada, masalah orientasi, komplikasi, dan terakhir resolusi, kita harus tahu, kita harus telaah secara teliti bagaimana cara kita mengungkapkan struktur teks itu. Kalau di bagian pengenalan tadi, kita harus mengetahui bahwa yang dikenalkan itu ada 3. Deskripsi latarnya apa, kemudian bagaimana pengenalan tokohnya, dan yang terakhir bagaimana kalian bisa mengenalkan dari sebuah pengenalan konflik. Kalau tadi ceritanya dia mengenalkan tokoh, langsung ada konflik di mana ada kata-kata teriak minta tolong tadi. Kemudian komplikasi atau puncak dari sebuah masalah ini bisa diidentifikasi dari menghadirkan tokoh lain dalam cerita ini. Hadirnya tadi tokoh Gajah Mada itu adalah sebuah hal yang disebut komplikasi, masalah yang timbul. Kemudian dia mengubah alur cerita, di mana alur ceritanya itu bergerak dari cerita maju, dia mundur ke cerita yang lalu bahwa dia ketemu dengan sosok masa lalu yang namanya Gajah Mada. Ini alur ceritanya bersolot flash baliknya. Kemudian dia akan melompat pada zaman-zaman yang dahulu. Nah, ini salah satu contoh zaman-zaman yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa zaman ini dia meneliti tentang Candi Trowulan, tiba-tiba bergerak ke masa lalu. Kemudian dari hal resolusi ada 3 hal juga yang harus kita pahami di sini. Dalam sebuah resolusi adalah kita harus mengetahui tentang lompatan waktu yang terjadi. Karena penyelesaian itu terjadilah perubahan waktu, di mana tadi mereka terjadi boom, suara yang muncul setelah mereka menjawab pertanyaan, mereka berubah ke waktu semula,
waktu masa kini saat mereka sedang meneliti dari Candi Trowulan tadi. Kemudian ada hubungan sebab akibat yang terjadi dari penyelesaian itu. Oh, dari sini kita akan menyebabkan kalau kita nggak belajar dengan baik atau kita selalu mengandalkan utamanya ranking 1, belum tentu kita menjadi orang yang baik. Di situ ada hubungan sebab akibat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir, dengan adanya surprise atau kejutan-kejutan yang dia buat. Nah, inilah salah satu contoh dari bagaimana cara kita menelaah dan kebiasaan yang ada muncul dalam tiap-tiap tahapan struktur itu. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian di aktivitas 1. Aktivitas 1, Bapak menyuruh kalian untuk menentukan struktur dari teks narasi berjudul Gina yang Suka Membantu. Ini dia teksnya. Nah, perhatikan di teks ini, kalian akan nanti juga selain menentukan strukturnya yang tadi 3 tadi, orientasi, komplikasi, dan resolusinya, kalian juga Bapak suruh untuk menentukan alur ceritanya bagaimana. Bagaimana pengenalannya, bagaimana masalah yang muncul, puncak masalahnya bagaimana, pemecahan masalahnya, dan sampai penyelesaian masalahnya. Coba kalian amati berdasarkan teks yang ada ini. Nah, Ananda, sekarang kita akan membahas bagaimana tentang ciri-ciri kebahasaan yang biasanya muncul dalam teks narasi. Pertama, dia suka menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini adalah kata yang menggantikan nama kita. Biasa kata ganti ini ada 3, kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama ini biasa orang yang berbicara langsung itu menggantikan namanya. Biasanya menggunakan kata ganti aku dan saya untuk tunggalnya, kami dan kita untuk majemuknya. Kemudian untuk orang kedua, dia menggunakan contoh orang kedua itu lawan bicara kita. Dia menggunakan contoh engkau, kamu itu untuk tunggalnya, dan kalian untuk jamaknya. Yang ketiga, orang ketiga. Nah, orang ketiga ini orang yang kita ceritakan. Orang ketiga ini kalau yang tunggal contohnya ia dan dia, sementara yang jamak adalah mereka. Nah, tulisan-tulisan yang muncul biasanya untuk penulisan kata ku itu ditulis serangkai dengan kata sebelum dan sesudahnya. Contohnya pada kata akan kutulis. Nah, pada penulisan kata kutulis itu dirangkaikan. Atau misalnya ini pulpenku. Pulpenku pada kata kunya itu dirangkai dengan kata pulpen. Ciri bahasa yang kedua adalah dia menggunakan kata panca indera. Deskripsi tempat dan waktu serta suasananya diamati oleh panca indera manusia. Misalnya contoh seperti ini, deskripsi tempat, 3 rumah bergaya kerucut. Maka kata 3 rumah untuk lokasi tempat ini dia menggunakan narasi panca indera. Kemudian tempat yang kedua, waktu ya maksud saya, waktu yang kedua, tengah malam tak ada bintang di langit. Nah, kemudian yang ketiga suasana, kamarnya terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, kata sunyi dan penuh kesedihan itu merupakan bagian dari suasana. Ciri bahasa yang ketiga dalam teks narasi ini adalah menggunakan kata sambung atau konjungsi dengan urutan waktu. Konjungsi di sini misalnya kata kemudian, setelah itu, sementara itu, ada lagi bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan sebelum. Ini sering muncul. Yang keempat, menggunakan kata ungkapan atau keterkejutan. Nah, kata ungkapan ini adalah 2 kata atau lebih yang apabila digabungkan maknanya berubah menjadi makna baru. Contohnya kata-kata ungkapan ini misalnya tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Nah, ini salah satu dari ciri kebahasaan. Baik, ciri yang terakhir, ciri yang kelima dari teks narasi ini adalah dia menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat yang diucapkan secara langsung dan dalam percakapan ini adalah biasanya kalau ditulis dengan menggunakan tanda petikan. Tanda petik ini mengapit di kedua kalimat, di salah satu kalimat itu gunanya untuk menandakan bahwa apa yang kita tulis itu adalah kalimat-kalimat langsung. Seperti contoh berikut ini. Raksasa itu mengejar kita, teriak fauna kalang kabut. Nah, kata raksasa itu mengejar kita itu kan adalah sebuah percakapan langsung. Nah, di antara kata-kata itu dia memberikan tanda
kutip di antara keduanya, di sebelum kata raksasa dan di sesudah kata serunya. Nah, ini salah satu contoh dari kalimat langsung. Ananda sekalian, kalian sudah memahami tentang apa itu ciri-ciri kebahasaan dalam teks narasi ini. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya kalau kalian mau menyunting cerita narasi ini, artinya akan memperbaiki atau mengulang kembali, menelaah mana yang salah. Kita akan mencobanya, dan disinilah langkah-langkah kegiatannya. Pertama, pelajari dulu struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita ajarkan tadi. Kalau kalian sudah memahami itu, maka kita masuk langkah kedua, kita baca teks dengan seksama. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita pahami, kita baca menurut teks itu. Ada nggak teks itu sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya? Makanya kita identifikasi di langkah ketiganya. Dan langkah terakhirnya, sesudah kita identifikasi, oh ini salah, oh ini benar, oh yang ini salah. Nah, ini seharusnya begini, di ciri-cirinya ternyata ada ini. Nah, setelah kita identifikasi itu, baru kita akan memperbaiki letak kesalahannya, baik kesalahan ejaan maupun kesalahan tanda bacanya. Baik Ananda, kita sekarang masuk ke langkah berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau menulis teks narasi atau menyajikannya dalam bentuk lisan. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus merencanakan cerita itu dulu, baru kita menuliskan ceritanya. Nah, dalam merencanakan cerita itu, waktu kita mau merencanakannya, maka pada saat perencanaan itu tentukan dulu idenya. Kemudian kita gali dulu informasinya, apa ya idenya? Oh, kita mau cerita tentang bagaimana cerita Pati Gajah Mada ketemu saat saya berbelanja, misalnya ini teks narasinya. Oh, gali ide. Oh, apa sih sejarah Pati Gajah Mada? Oh, kita cari internet atau kita cari dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, kita buat rangkaian peristiwanya. Bagaimana ya rangkaian antar satu peristiwa pada saat saya nanti mau belanja, tiba-tiba saya ketemu Gajah Mada dalam urutan waktu yang berbeda. Bagaimana ini semua kita atur dan kita kembangkan cerita itu sehingga kembangan cerita itu lebih baik. Kemudian pada saat kalian menulisnya, jangan lupa kita rencanakan dan kita gali ide itu berdasarkan dari ide-ide yang sedang gandrung. Misalnya tentang lingkungan, tentang kecanggihan teknologi, atau tentang sosok pahlawan seperti tadi. Boleh. Kemudian kita harus mengembangkan produknya. Mengembangkan produk ini artinya mengembangkan bagian-bagian itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Kemudian kita memberi judulnya dalam cerita itu harus judulnya menarik supaya orang mau melihat apa yang kita tulis. Dan jangan lupa kita menelaahnya. Kita baca ulang lagi untuk merevisi nanti seperti yang tadi Bapak ajarkan. Kita mau merevisi, kita baca ulang lagi, kita perbaiki sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, baru kita perbaiki. Kemudian kita mencoba, kalau sudah selesai, kita coba publikasi ke depan orang bahwa inilah karyaku. Ananda, sebelum pelajaran ini kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk memperhatikan teks berikut ini, teks yang berjudul Balas Budi Singa. Nah, teks ini akan kalian baca dan dipahami, dan coba temukan ciri-ciri kebahasaan pada teks Balas Budi Singa ini. Apa ciri-ciri kebahasaannya? Coba cari kata gantinya, cari juga apa ada kata penginderaan, apa ada kata ungkapan, apakah ada di dalamnya kata sambung, dan apakah di dalamnya ada kalimat-kalimat langsung. Coba kalian pahami dan cari. Baik Ananda, semua tugas-tugas yang kalian kerjakan itu jangan lupa nanti menuliskan nama, kelas, dan mata pelajarannya, serta di sudut sebelah kanannya tulis tugasnya. Kalau dia tugas aktivitas 1, tugas aktivitas 1. Kalau dia tugas di aktivitas 2, tulis di aktivitas 2. Oke, sampai di sini materi pelajaran kita. Bapak berharap kalian mengerti tentang teks cerita narasi ini. Kalian menjadi anak-anak yang Bapak harap menjadi orang yang pintar untuk membangun negeri ini, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.